Ibu kita bangkit berdiri, arahkan tangan kita berharap. Kemuliaan baginya. Kemuliaan-Mu Tuhan tempat ini ya Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Oh ya, kemuliaan-Mu yang memberkati ya Tuhan Yesus Tuhan. Kemuliaan-Mu yang memberkati anak-anak ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan ya Rabbos Oh ya Rabbos Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu memenuhi anak-anak ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Memenuhi guru-guru sekolah minggu, guru GC ya Tuhan Yesus Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, memenuhi tempat ini ya Tuhan. Oh ya Rabbos ya Rabbos ya Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan pemerintah. Kami berdoa ya Tuhan barangkali sekolah minggu GC ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar kemuliaan-Mu memenuhi hidup mereka ya Tuhan. Sejak mereka masih kecil ya Tuhan Yesus Tuhan, mereka sudah mengenal Engkau ya Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Tuhan memenuhi mereka ya Tuhan. Kemuliaan-Mu bekerja di antara mereka ya Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, guru GC ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkati ya Allah, kemuliaan-Mu ya Tuhan ada atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau beri kesehatan, kekuatan, kepandaian ya Tuhan. Buat anak sekolah minggu, anak GC ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau mencukupi segala kebutuhan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu ya Tuhan yang mengerjakannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau juga berkati para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Buka pikap-pikap langit ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkat-Mu tercurah ya Tuhan buat setiap orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati para orang tua ya Tuhan Yesus. Mereka juga boleh jadi teladan, boleh jadi contoh buat anak-anak mereka ya Tuhan dalam mengikut Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu ya Tuhan yang memberkati ibadah anak-anak ya Tuhan, ibadah sekolah minggu ya Tuhan, ibadah umum ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan yang mempertemukan kita, karena hadiratnya yang membuat kita rindu untuk datang kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita saat ini untuk kita masuk di dalam doa kita sama-sama. Biarlah kita memberikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sepakat, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Yesus sebagai juru selamat kami, yang selalu menopang hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami anak-anak-Mu ada di hadirat Tuhan. Kami mau sepakat Tuhan. Kami mau angkat doa-doa kami. Karena kami percaya ketika kami berkumpul 1-2 orang berkumpul menyebut Engkau hadir Tuhan. Kami lebih dari 1-2-3 orang Bapa, kami percaya hadirat-Mu turun atas kami tempat ini. Kami mau membawa doa-doa kami kepada Tuhan untuk ibadah yang dilaksanakan pada hari ini. Tuhan, di seluruh bumi ini Tuhan, di seluruh muka bumi ini Tuhan, anak-anak-Mu yang mengadakan ibadah baik pagi, siang, sore, dan malam hari. Kiranya Tuhan Engkau lawat setiap umat-Mu yang mengadakan ibadah Tuhan.
Engkau datangi Tuhan setiap ibadah-ibadah di tempat ini Tuhan. Bahkan dimanapun berada Tuhan yang dilakukan di seluruh bumi ini Tuhan. Biarlah namamu ditegakkan Bapa. Kerajaanmu ditegakkan di bumi ini Tuhan. Melalui ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari ini Bapa. Hadiratmu nyata di dalam setiap ibadah Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah-ibadah di tempat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami sepakat. Kami mau berdoa Tuhan untuk tudung-tudung rohani kami. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mempercayakan anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa buat Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo. Kami berdoa buat Pak William Kaunto. Kami berdoa Tuhan buat Pak Wimbi Tuhan beserta keluarga di tempat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan, urapan Tuhan menyertai anak-anak-Mu ini dimanapun melayani Tuhan. Biarlah kasih dan karunia Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan memperlengkapi mereka hikmat marifat-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Engkau taruh pada hamba-Mu Bapa. Engkau juga memberkati keluarga besar mereka Tuhan. Dari Pak Niko, Pak William dan Pak Wimbi Tuhan. Engkau memberkati keluar masuknya, berkati usaha dan pekerjaannya. Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan. Engkau berhasil Bapa. Kami percaya kesehatan mereka ada di tangan-Mu Bapa. Engkau akan memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Oh Tuhan, untuk menuntaskan amanat agung di muka bumi ini dengan Pentakosta ketiga yang telah Engkau kumandangkan Bapa. Terima kasih Bapa, kami memberkati keluarga besar para tudung rohani kami ya Bapa. Saat ini kami sepakat, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Kami memberkati pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah. Kami berkati dari desa sampai ke kota-kota, sampai pelosok-pelosok Tuhan Engkau lawan pemerintahan di Indonesia ini. Biarlah pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau tentukan, biarlah mereka mempunyai takut akan Tuhan, sehingga memimpin dengan benar, memimpin ke arah yang lebih baik Tuhan. Bangsa Indonesia dibawa kepada Tuhan kemenangan besar. Kami percaya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan damai. Indonesia penuh dengan ketentraman karena ada anak-anak di dalamnya Tuhan. Pemerintahan Indonesia kami taruh ke dalam tangan-Mu. Dari presiden, wakil presiden, para aparat Tuhan, RT, RW dan semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami teringat Tuhan, tahun depan akan ada pemilihan presiden. Tuhan Yesus, Engkau yang akan bekerja Tuhan. Engkau akan memberikan kami pemimpin yang nasionalis, toleransi, pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami percayakan pemilihan tahun depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa khusus buat kota Jakarta. Dari Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Utara. Biarlah Tuhan, Timur Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Pemimpinnya Tuhan, Pak Heru Tuhan sebagai gubernur, pejabat gubernur Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, berikan hikmat marifat-Mu dalam memimpin kota Jakarta. Biarlah kota Jakarta aman di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak, jauhkan dari segala roh-roh anarkis, orang-orang kuat yang ingin menghancurkan kota Jakarta. Kami sepakat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jakarta juga aman di dalam kendali-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota-kota pendukungnya. Dan Tuhan memberkati. Khususnya juga di tempat ini kami berdoa buat Mampang Perapatan. Semua kelurahan di dalam Mampang Perapatan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jiwa-jiwa yang rindu untuk dilawat oleh Tuhan, Engkau akan jamah Tuhan. Di Mampang Perapatan ini menjadi berkat dimanapun berada Tuhan. Kami serahkan semua kelurahan di Mampang Perapatan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan di mana tempat kami beribadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini juga kami sepakat untuk kota Yerusalem, Israel. Saat ini Tuhan, Engkau yang akan melawat. Engkau yang turun Tuhan, melawat bangsa Israel. Peperangan yang sedang terjadi Tuhan, kami sepakat. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang beracara Tuhan. Engkau yang menolong umat-Mu Tuhan. Engkau yang mencelikkan mata mereka Tuhan, untuk melihat keselamatan besar daripada Tuhan. Dan kami percaya perang ini Tuhan, Kau Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan membuatnya menjadi tenang Tuhan. Dan kami percaya semuanya atas kedaulatan-Mu ya Bapa. Kami memberkati bangsa Israel. Kami memberkati bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat GPI Mampang Perapatan. Dari jemaat yang kecil, besar, sampai yang dewasa dan yang tertua sekalipun Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberikan roh kesetiaan kepada kami.
Berikanlah kami roh takut akan Tuhan, agar kami tetap teguh dalam iman kami, beribadah bersama-sama, membangun iman kami bersama-sama di dalam keimanan ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang susah Tuhan Engkau memberikan penghiburan, yang sakit Engkau sembuhkan. Tuhan yang membutuhkan pertolongan, Kau yang akan mengulurkan tangan-Mu Tuhan, Kau yang akan menolong dan memberkati keimanan. Semua jemaat ini Tuhan di dalam kendali Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk menolong hamba-Hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian bersama-sama. Yesus Engkau terindah. Biarlah lewat pujian ini kita semakin rindu mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Kerinduan kita hanya untuk Yesus. Haleluya Yesus. Syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Mari sama-sama belajar lagu ini.
bagimu Tuhan. Kami mentinggikan Engkau Yesus. Haleluya, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Yesus. Di tempat ini Tuhan, biarlah anak-anak bersorak bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau lebih lagi Yesus. Kau baik Yesus. Haleluya Yesus. Kau ku sembah. puji-pujian dan penyembahan hanya bagimu. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus yang lebih lagi. Haleluya. Mari kita mau bersuka di hadapan Tuhan karena ada kegirangan yang luar biasa dari surga. Haleluya. Masuk gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuk
kita luar biasa kita rasakan jika ada hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bangkit bagi Yesus. Ayo buat pilihan Tuhan. Serukan nama Yesus dengan sungguh-sungguh. Haleluya. dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali di Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Selanjutnya Mazmur 91 kita akan perkatakan bersama-sama. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaris sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular telung akan kau mangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost, dan setelah Voice of Pentecost akan ada kesaksian dari Bapak Ande. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras.
Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan, seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal, Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal, di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita arahkan seluruh kehidupan kita menantikan firman yang akan disampaikan, sehingga menjadi pedoman bagi kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Kasih Tuhan Yesus. ku kan melihat Kita bangkit berdiri, saudara. Oh ya, kasihkanlah waktu. Yesus mendengar Tuhan benar. lebih dari yang kudoakan. Tuhan benar, saudara, saat ini. Yesus menjawab Terima kasih lebih Tuhan dari menjawab. yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia
kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Korea Ramasika Rabaraba, Kau Allah yang mendengar, Kau Allah yang melihat, Kau Allah yang menjawab doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ada di dalam rumah-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Kau yang bekerja Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus, yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Kau urapi juga setiap jemaat yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau ada di tempat ini ya Tuhan. Kemuliaan-Mu ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Luar biasa kita ada di akhir Oktober ya. Minggu depan November ya. Minggu depan November terus Desember kita Natalan saudara ya. Kita akan habisi tahun ini dengan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi saudara jaga hati, jaga hidup kita. Kita akan selesaikan tahun ini dengan kemuliaan Tuhan Yesus saudara. Ya, nah, saudara. Beberapa hari lalu saya merenungkan firman Tuhan. Saya berdoa untuk sampaikan sesuatu sama saudara gitu ya. Saya ini tentang kemuliaan Tuhan. Saya agak-agak gini saudara ya sama Tuhan. Ini rada-rada berat nih tentang kemuliaan Tuhan gitu ya. Kalau tentang berkat gitu saudara ya, tentang dosa, maksudnya orang masih mudah mencerna, tapi ini agak-agak susah gitu saudara. Saya berdoa Tuhan yang ini apa bukan, ini bukan. Tapi kemarin waktu doa pengerja ya saudara ya, menara doa bersama dengan Pak Weliar sampaikan ini saudara ya, menjadi konfirmasi Yeremia 33 ayat yang ketiga. Bukan ini yang saya mau sampaikan, tapi ini Pak Weliar sampaikan begini saudara ya. Yeremia 33 yang ketiga dikatakan, berserulah kepadaku maka aku menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Wah, saudara, waktu Pak Weliar sampaikan firman Tuhan ini, saya langsung gini, Tuhan akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang apa? Besar. Yang besar. Amin saudara, bilang sekali besar. Besar. Ya saudara, ya. Jadi hal-hal yang besar, bukan hal yang kecil saudara. Ya, jadi hal-hal yang apa? Besar yang mungkin tidak terpahami. Ya, wah ini saya langsung, wah Tuhan, ini konfirmasi gitu ya untuk saya sampaikan tentang apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, sesuatu yang besar yang mungkin tidak terpahami saudara, yaitu tentang kemuliaan Tuhan saudara. Ya, nah ini yang saya dapatkan di Yeskiel 43. Yeskiel 43 ayat yang pertama, ya jadi nggak apa-apa. Yeskiel 43 ayat yang pertama, saudara. Jadi perikopnya judulnya begini, saudara. Ya jadi hal yang besar nih ya, saudara. Dikatakan gini, Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Jadi perikopnya aja udah Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan gitu ya. Wah nih apa nih gitu ya. Tapi Tuhan katakan sampaikan aja gitu ya. Sampaikan saja gitu, ini suatu yang besar gitu ya. Jadi ayat yang pertama gini saudara ya, firman Tuhan katakan, lalu dibawanya aku yaitu Yeskiel saudara ya, dibawa Tuhan ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, jadi ke dalam pintu gerbang bait Allah gitu saudara ya. Di ayat yang kedua dikatakan, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dan dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti sungai air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Jadi dikatakan sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Ini kayak nonton film gitu saudara ya. Apa namanya ini? Tuhan datang dalam bait Allahnya, lalu ada kemuliaannya gitu saudara. Ya mungkin secara manusiawi kita nggak bisa nangkep saudara ya. Tetapi ini yang terjadi gitu saudara ya. Bahwa Tuhan itu penuh dengan kemuliaan gitu saudara. Ya, jadi apa namanya? Tadi Yeremia 33 katakan, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami. Mungkin saat ini nggak terpahami, tapi waktu kita merenungkan firman Tuhan kita jadi paham gitu saudara. Ya, jadi hal-hal yang besar, kemuliaan ya. Kita nggak ngomongin tentang berkat, rezeki gitu saudara. Ya, tapi kita ngomongin tentang kemuliaan saudara. Amin saudara. Tapi nanti ada berkat di dalamnya saudara. Ya, jadi apa namanya? Kita sedih, Tuhan ini GB Mampang nggak gitu besar sih gitu ya. Ya jemaatnya ya ini aja gitu ya.
Tapi Tuhan bilang enggak, aku ada di tempat itu. Amin saudara. Ya Tuhan ada di tempat ini. Amin saudara. Ya saudara. Jadi saya harus sampaikan kepada saudara bahwa kita punya Allah yang besar. Ya gereja ini emang nggak banyak saudara, tapi ada kemuliaan Tuhan saudara. Ya mungkin kita nggak ngerasa getar-getarnya gitu saudara. Ya mungkin gak ada yang jatuh tergeletak saudara. Ya tapi saudara mesti tahu ada kemuliaan Tuhan. Ya. Nah saudara, sekali lagi waktu Pak William sampaikan ini saudara ya, wah ini hal yang besar, kemuliaan Tuhan itu hal yang besar karena nggak bisa dilihat oleh mata gitu saudara. Ya tetapi itu yang harus kita alami saudara. Ya. Nah gini saudara ya, Yeskiel 4:3 ayat yang kelima. Jadi Nabi Yeskiel berkata gini, roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Jadi di Betel itu ada pelataran dalam. Sungguh, ya. Jadi nih firman Tuhan katakan sungguh gitu ya. Benar-benar percaya gitu saudara ya. Jadi dikatakan sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan ya. Bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Di tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Saya renungin saudara ya, bait suci. Lalu tiba-tiba Tuhan taruh dalam saya gini ya. Enggak, bukan gedungnya ya. Ya. Tapi apa? Orang-orangnya. Engkau adalah bait Allah. Amin saudara. Bilang saya adalah bait Allah. Sekali lagi saya adalah bait Allah. Saudara saya adalah bait Allah, ya. Ya, baitnya Tuhan, tempat Tuhan diam gitu saudara, ya. Nah, di dalam saudara itu ada kemuliaan Tuhan, namanya saudara, yang kita nggak bisa tangkap dengan otak kita yang kecil, saudara, ya. Jadi waktu Tuhan taruh dalam saya, enggak, bukan gedungnya, ya, tapi orang-orangnya gitu, ya. Saudara nggak bisa berkata bahwa Pak, saya cuma apa sih office boy, saya cuma cleaning service gitu ya. No, enggak. Di dalammu ada kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Pak, saya nggak punya harta yang banyak. Saya ini orang nggak punya gitu ya. Masa sih Tuhan ada? Iya, Tuhan ada di dalam engkau. Amin saudara. Saudara, jadi waktu saya renungan Tuhan ini saya gini. Wow, luar biasa ya. Kemuliaan Tuhan ada di hidup saya. Amin saudara. Ya. Saudara, ini apa namanya? Kemuliaan Tuhan yang kayak apa sih gitu saudara ya, tapi benar-benar gitu saudara bahwa di hidup kita itu ada kemuliaan Tuhan ya saudara. Jadi mesti ngerti ya bahwa hari-hari ini hidupmu itu hidup yang ada kemuliaan Tuhan ya. Jadi harus hati-hati, jaga-jaga gitu saudara ya. Jangan sampai pikiran kita pikiran yang jelek gitu saudara ya, hati kita penuh dengan kebencian, hati kita penuh yang jelek. Enggak, saudara hati-hati ya. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Enggak amin enggak apa-apa sih ya, mungkin belum nangkep saudara ya. Karena saya juga waktu Tuhan kasih ini, wah ada kemuliaan Tuhan, ada Shekinah glory di dalam hidup kita saudara ya. Saudara sebenarnya gini saudara, Tuhan mau sampaikan bahwa apapun engkau, siapapun engkau ya, waktu engkau percaya pada Tuhan Yesus itu ada kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ada kemuliaan Tuhan ya. Saya ingat bos saya waktu saya di sekolah Mandarin saudara ya, di tempatnya Pak Sujadi dulu ya, mamanya bos saya datang gitu ya. Terus dia bilang ini, nih orang mukanya hoki nih katanya gitu ya. Hoki katanya kayak gitu ya. Ya padahal kita nggak biasa-biasa aja gitu ya, nggak dandan nggak apa gitu ya, tapi dia bilang nih orang hoki nih katanya gitu ya, bilang ke anaknya bos saya gitu saudara ya. Saudara, orang bisa lihat gitu ya saudara. Kita enggak berpaut pada hoki, enggak ya. Kita berpaut pada kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya amin saudara. Kalau saudara ngaca, saudara lihat ini penuh kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan mau ditipu-tipu oleh iblis gitu kan saudara ya. Enggak ada dia berkat buat orang kayak gini ya. Enggak ada dia gitu. Oh enggak, saudara, ada kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Nah, karena dikatakan apa? Yeskiel katakan bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Yes, bait suci kita, bait Allah, bait suci juga saudara. Amin saudara. Jadi hari-hari ini yuk kita mesti nangkap, ngerti gitu bahwa kita ini orang-orang yang luar biasa. Kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Ya, saya sering kali katakan saudara, ya mungkin kita nggak berharga di mata orang, tapi di mata Tuhan kau berharga. Amin. Kenapa saudara? Karena ada kemuliaan
Tuhan. Coba lihat kiri kanannya lagi, ada nggak kemuliaan Tuhan? Ya, lihat ya. Saudara ya, jangan ketawain saudara ya. Ini ada penuh kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara ya. Jadi ada kemuliaan Tuhan ya. Kita sendiri nggak ngerasa gitu saudara ya. Kemuliaan Tuhan macam apa sih Pak gitu? Ya, saya juga ngerasa enggak. Ya, kita kadang nggak ngerasa saudara. Tapi saudara mesti tahu ya, tubuhmu adalah bait Allah. Di situ ada kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya. Jadi kalau Pak, saya gini, kadang-kadang kita nggak ngerasain kalau kemuliaan Tuhan karena kadang-kadang kita nggak berani untuk mengekspresikan kemuliaan itu saudara. Jadi misalnya saudara disuruh doa, doa ini orang sakit, jangan saya, gitu kan saudara, ya saudara. Harusnya kalau orang sakit rebutan, sini kita doain, gitu ya saudara ya. Jadi sama-sama deh kita doain gitu. Jadi kita nggak terlalu berani mengekspresikan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya nggak terlalu berani untuk doain orang gitu. Ya, itu ada yang masukan setan tuh gitu ya. Saudara, jangan sini aja Pak Haji ini aja. Saudara enggak. Saudara ada di dalam diri saudara tuh ada kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya. Jadi kalau ada orang, ini kemasukan setan, tumpang tangan aja saudara. Iya enggak? Kan Alkitab bilang demikian saudara ya. Tanda orang percaya, tanda ini menyertai orang yang percaya, mereka mengusir setan dalam namaku. Jadi saudara, ini benar-benar kemuliaan Tuhan. Saya renungin saudara ya, kadang-kadang di kantor juga saya ada bos, saya nggak bisa apa-apa gitu saudara ya. Tapi waktu baca ini, iya ada kemuliaan Tuhan dalam diri saya. Tuhan yang akan tolong saya. Amin saudara. Ya mungkin lewat orang lain, mungkin lewat perkara lain saudara ya. Tapi ada kemuliaan Tuhan. Jadi bagian kita mesti jaga-jaga, hati-hati hari-hari ini jangan sampai keluar perkataan yang nggak benar saudara. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan, ya. Saya renungkan gini saudara ya. Tuhan kalau ada kemuliaan Tuhan ubah saya dong gitu, ya. Enggak, ya. Tuhan masih kasih kita free will saudara, ya. Kehendak bebas. Dan namanya free will. Sekali-sekali bahasa Inggris saudara, ya. Free will. Keren kan saudara gitu. Terus sama temennya kan, kita punya free will loh gitu. Kemarin baru dengar hari Minggu gitu. Kayaknya dia, iya hobi saya begitu saudara ya. Dia kalau ngomong sama dia si Ricky itu kalau ngomong udah, pokoknya pakai bahasa Inggris gitu saudara ya. Karena dia sering dengar nama kita ngobrol sih. Jadi saudara, Tuhan nggak ubah kita demikian saudara. Karena kita punya kehendak bebas. Kenapa kita punya kehendak bebas? Karena Tuhan menghargai kita saudara. Iya saudara, Tuhan menghargai kita. Ya, kalau free will kita dicabut saudara ya, kehendak Tuhan maksudnya gini, Tuhan kita lakukan apa? Bukan kehendak kita, kehendak Tuhan masuk surga gitu ya. Terus kita bisa bilang, ya kan karena saya nggak punya kehendak bebas. Ya, nah, saudara, Tuhan kasih kita kehendak bebas. Amin saudara. Ya, jadi satu hal kita gini, ada kemuliaan Tuhan. Ya, nah tapi kemuliaan Tuhan itu harus ekspresikan gitu saudara ya, harus disalurkan gitu ya, doain gitu ya saudara ya, doain orang ya, beritakan firman Tuhan atau apapun saudara ya. Kalau ada punya masalah gitu ya, doain aja gitu ya, gue doain ya, pakai cara gue gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau orang udah kepepet saudara ya, itu didoain pasti mau saudara ya. Saya dulu pelayanan di rumah sakit Cikini saudara ya, itu kalau udah udah sakit saudara ya, mau dia Buddha kayak Hindu kayak ya, Kristen Islam saudara ya, kalau udah sakit gitu, Bu saya doakan ya Bu ya, tapi nencar saya iya nggak apa-apa doakan aja gitu ya, nggak tahu agamanya apa sudah berdoa karena dia udah sekarat gitu saudara ya. Nah kita juga gitu saudara ya, kita doakan aja ya orang biar kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita saudara. Kadang-kadang kita nggak berani gitu saudara, iya nggak saudara, ya kan? Saya renungin saudara ya, kadang persembahan aja kita nggak berani tuh kasih yang terbaik buat Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak ngerti ada kemuliaan Tuhan. Ya waktu kita memberi ya asal-asalan aja gitu. Ya padahal waktu kita memberi, kita katakan berilah maka kamu akan diberi ya. Ya takaran yang digoncangkan saudara ya akan tumpah keluar gitu ya saudara. Jadi waktu kita memberi, Tuhan berinya tuh nggak sebatas apa yang kita beri gitu saudara. Ya. Tapi kemuliaan Tuhan itu yang akan membuat berkat-berkat itu akhirnya melimpah gitu saudara. Iya nggak saudara? Iya kan? Kan Mazmur 91 kan bilang begitu kan ya. Kita cuma apa?
kita cuma apa? Bukan mengelola. Masuk ke 1 di ayat 14 deh, coba sekali lagi deh. Ya, saya nggak siapin sini, saudara ya. Masuk ke 1 coba ayat 14 ya. Ya kan? Ini saya udah sering sampaikan kan ya bahwa apa namanya? Tuhan cuma nih ya. Oh, bukan. Terus. Hatinya melekat kepadaku, sungguh hatinya. Nah, ya kan saudara kan, cuma 1 doang gitu ya saudara ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka apa? Terus? Nah, terus? Terus? Nah, terus? Terus? Iya saudara, bagian kita cuma apa? Hanya melekat doang saudara ya. Tapi bagian Tuhan bro, gitu saudara ya. Waktu kita melekat sama Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas kita saudara. Apa namanya? Kayak gini saudara, kayak nggak adil gitu ya. Kita cuma melekat Tuhan, tapi Tuhan kasihnya banyak banget, gitu saudara. Ya. Tapi kenapa? Karena Tuhan tahu waktu kita melekat ada kemuliaan Tuhan gitu saudara. Ya, kita nggak lagi cari harta, nggak saudara. Yang kita kejar kemuliaan Tuhan, saudara. Lalu Tuhan kasih deh, dem, ya nggak saudara? Ya, dia pikirin loh sampai keselamatan, sampai sorga, saudara ya. Dipikirin hidup kita, ya, saudara. Hati kita cuma melekat. Jadi kemuliaan Tuhan ini apa namanya yang luar biasa, saudara. Ya, Pak, ini gimana kemuliaan Tuhan ini? Apa namanya sesuatu yang apa istilahnya tangible ya, apa yang nggak nyata gitu ya, apa sesuatu yang nggak kelihatan saudara ya. Saudara kalau saya kasih bakso semangkok kelihatan nggak tuh? Kelihatan saudara ya. Tapi kalau saudara terima kemuliaan itu mungkin kadang nggak kelihatan gitu saudara ya. Tetapi kemuliaan itulah yang akan apa namanya membuat kita itu mengalami hal-hal yang supranatural gitu saudara ya. Jadi Tuhan mau supaya kita itu benar-benar dekat sama Tuhan ya, melekat sama Tuhan, kemuliaan Allah turun ya. Maka terus Tuhan berkata saudara, aku meluputkannya, aku membentenginya, aku menjawab doa menyertai dia, meluputkannya, memuliakannya, panjang umur, aku kenyangkan dia, aku berikan padanya keselamatan daripadaku saudara. Bagian kita cuma dekat sama Tuhan, terima kemuliaan Tuhan saudara. Gimana nih Pak kemuliaan Tuhan itu turun? Ya seperti yang gembala kita sampaikan, doa, pujian, penyembahan saudara. Amin saudara. Doa, pujian, penyembahan. Ditambahin 1, renungkan firman Tuhan. Tambahin 1 lagi, lakukan firman Tuhan saudara. Amin saudara. Ya saya sampai dengan saat ini masih terus saudara ya, kan ada di aplikasi Alkitab itu saya sering sampaikan pada saudara. Ya install aja di HP ya. Aplikasi Alkitab. Jadi itu ada tiap hari tuh baca ini, tiap hari baca ini, ada renungannya, saudara. Ya, untuk jaga hati kita, saudara. Karena kita ada di dalam kemuliaan Tuhan, saudara. Ya. Kalau kita ada di dalam kemuliaan Tuhan, nggak ngapa-ngapain tuh kayak gini, saudara ya. Masuk ke istana presiden, gitu, saudara ya. Duduk-duduk aja, gitu, saudara ya. Di istana presiden nggak ngapa-ngapain, gitu, saudara. Ya, nangkep nggak, saudara? Ya. Ngapain ya gitu ya, duduk aja gitu ya, ngapain gitu duduk aja ya kan, ya mending ketemu presiden gitu ya, ngapain kek itu saudara ya di sana ya saudara. Kayak saudara misalnya masuk ke hotel yang bagus itu saudara ya, duduk doang gitu ya di sofanya, ngapain gitu saudara ya. Tapi waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, kita bisa menyembah, memuji Tuhan, berdoa, amin saudara, baca Alkitab, terus kita tiba-tiba dipenuhi kemuliaan Tuhan Yesus, ada jalan-jalan yang terbuka dalam hidup kita, ada kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan berikan sama kita. Oh iya, kok tiba-tiba ada aja jalan keluar, tiba-tiba ada aja pertolongan Tuhan gitu ya, tiba-tiba ada aja berkat yang datang saudara ya, tiba-tiba ada aja masalah gitu saudara ya, pokoknya terus Tuhan tolong ya, seperti itu saudara ya. Tapi saudara, kita harus diam dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Melekat. Sama saya melekat. Sekali lagi melekat. Amin saudara. Jadi
waktu kita melekat sama Tuhan Yesus, kita setia sekali ini saudara ya, rohnya diangkat ya ke dalam sumbu bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Ya. Kita kalau 2 keliling tuh saudara ya, kita kan 2 minggu sekali ya Pak Dian ya, 2 minggu sekali kita kan 2 keliling daerah sini saudara Mampang ya, yaitu gue juga suka nyanyi itu tuh, kemuliaannya telah turun di tempat ini. Kita bagian kita cuma 2 aja, udah kemuliaan Tuhan turun gitu saudara ya. Mampang Perapatan, Buncit, apa lagi tuh, Duren 3, terus jalan pasar Minggu saudara ya, terus balik ke kantor gitu saudara ya, kita doakan ya saudara supaya kemuliaan Allah tuh turun saudara, karena kemuliaan Allah itu yang akan membuat kita itu mengenal Tuhan saudara. Kemuliaan Allah itu yang membuat kita itu jadi mengenal Tuhan Yesus lagi gitu ya saudara. Walaupun kadang-kadang kita gini, apa sih kemuliaan Tuhan gitu ya, nggak gablek nih gitu ya, maksudnya nggak nyampe gitu ya saudara. Pokoknya rindukan aja kemuliaan Tuhan saudara ya, rindukan aja kemuliaan Tuhan, dekat sama Tuhan ya saudara, rasakan dia Tuhan, doa, pujian, penyembahan ya. Saudara bingung mau doain apa gitu ya, doain saya aja ya nggak saudara ya, doain Tuhan Yesus saya berdoa buat Pakum hari ini, Tuhan berkati saudara ya. Jadi doain aja, kan banyak saudara yang mau didoakan saudara ya. Saya kalau lagi bikin tuh saudara ya, ini banyak banget, akhirnya banyak banget gitu saudara ya, akhirnya dibagi-bagi deh, Senin ini, Selasa ini gitu. Ini mesti diulang, Senin, Selasa, Rabu gitu, mesti diulang. Jadi saudara, kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Ini anaknya siapa sih? Calon WL. Iya. Nah saudara, Echal. Ya. Apa saudara Yesus sering ngomong sama saudara kan ya, kalau di Israel kan gitu ya, mereka ibadah, anak-anak pada lari gitu jajan, tapi nggak ada tuh yang terganggu gitu ya. Saya lihat mereka tuh ibadah aja gitu, tapi padahal ada anak-anak yang mengganggu gitu ya saudara, jalan gitu ya, itu nggak ada yang terganggu gitu saudara ya, mereka ya. Jadi mungkin kalau Hamas yang lewat baru terganggu kali lagi ibadah terus ada Hamas gitu kan ya. Kalau anak-anak itu nggak terganggu saudara ya. Saudara tahu Hamas nggak? Kayaknya bengong nih, Hamas apa sih Pak gitu kayaknya. Ya itu nanti ikutin berita saudara ya, kita berdoa buat kedamaian. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan pada saudara bahwa bagian kita adalah izinkan hidup kita jadi bait Allah saudara ya. Tuhan, hidup adalah bait Tuhan ya. Izinkan saudara ya, tiap hari biar kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita ya. Izinkan Tuhan proses hidup kita, izinkan Tuhan tinggal di dalam kita, karena kita adalah bait Allah. Amin saudara. Ya, kita bait Allah saudara. Ini benar-benar Tuhan taruh kata ini saudara ya, bahwa tubuhmu adalah bait Allah itu ya. Ya, mau nggak mau ya, oke, yes gitu saudara ya. Jadi kalau tubuhmu adalah bait Allah, itu tadi saudara, hati-hati ya, perkataan kita, pikiran kita saudara ya, apapun yang kita lakukan hari-hari ini mesti hati-hati. Tapi kita juga harus bersukacita saudara. Kenapa? Karena ada Allah dalam hidup kita. Amin saudara ya. Tubuhmu adalah bait Allah ya, tubuhmu penuh kemuliaan Tuhan ya saudara. Saya waktu Tuhan kasih tahu ini saudara, ini gimana mengaplikasikannya nih Tuhan gitu ya. Karena hal ini hal yang besar saudara ya, yang Pak Awel yang sampaikan, hal yang besar yang nggak terpahami gitu ya. Udah pokoknya satu aja ya, nangkep secara roh bukan secara daging kita saudara ya, bahwa tubuh kita adalah bait Allah, dan di bait Allah ini ada kemuliaan Tuhan Yesus ya saudara. Jadi benar-benar ini kita akan tutup tahun ini saudara ya, kita akan masuk dalam tahun yang baru saudara ya, kita akan habisi tahun ini. Kita berdoa supaya untuk tahun ini kita tutup dengan luar biasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Amin saudara ya, penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus ya saudara. Jadi kita rasakan terus kasih Tuhan
ya tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya. Masalah datang nggak apa-apa, saudara. Ya, masalah datang nggak apa-apa. Yang penting ada kemuliaan Tuhan. Tuhan yang akan tolong kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita. Ya, jadi kita terus ngerti gitu, saudara ya. Setiap hari kita harus rasakan hadirat Tuhan ya. Jangan bangun tidur terus saudara? Bingung-bingung gitu kan ya, wah hari ini ngapain nih, hari ini ada apa nih gitu ya. Ada apa ya? Ada kemuliaan Tuhan pokoknya. Amin, saudara. Ya, saudara. Pokoknya hari ini gimana nih di kantor? Oh, gimana nih di kerjaan? Wah, gimana nih utang lah segala macam gitu ya. Saudara, pokoknya hari ini ada kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Itu aja deh gitu ya. Jadi benar-benar Tuhan mau sampaikan ini sama kita gitu, saudara. Ya, memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami ya. Jadi ternyata waktu Pak Balar sampaikan ini, wah saya belum paham tentang kemuliaan Tuhan. Ya udah, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kita percaya ada kemuliaan Tuhan. Ya, nanti kita akan alami, saudara. Amin, saudara. Ya kan, Allah kita juga Allah yang besar, saudara. Iya nggak? Tuhan Yesus juga Tuhan yang besar, yang nggak terpahami, saudara. Iya nggak, saudara? Kadang-kala kita jahat, kok diberkati Tuhan juga, gitu, saudara. Ya. Kadang-kadang kita nggak jaga hati kita, kok Tuhan tolong juga gitu. Kan dia Allah yang besar gitu, saudara ya, yang tidak terpahami ya kan, saudara. Itu kalau kita terus dalam merenungkan firman Tuhan Yesus, kita akan ngerti ya, kita punya Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Ya, kita punya Allah yang hebat. Amin, saudara. Ya, kita punya Allah yang dahsyat, saudara. Ya, jadi kita bukan orang-orang yang lemah. 5L itu apa? Letih, loyo, letih, lesu, lemah, lunglai, loyo, apalagi saudara, pokoknya LL itu saudara ya, gitu ya. Ya, rumah juga nggak 4L kan? Lu lagi gitu. Kesini ketemu lagi, saudara. Iya, saudara ya. Ya, tapi kalau Tuhan kasih itu ya nggak apa-apa juga kan? Senang juga ketemu. Ketemu gitu, saudara ya. Jadi saudara, ini hal-hal yang besar yang Tuhan sampaikan dan tidak terpahami apa-apa ternyata. Ya, saya belum ngerti nih kemuliaan Tuhan ini bagaimana, tapi saudara mesti tahu ya, kemuliaan Tuhan itu yang Tuhan mau berikan pada kita, saudara. Ya, kadang nggak ngerti Tuhan kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Ya, tapi waktu hati kita dekat sama Tuhan, Mazmur 91 itu jadi milik kita, saudara. Amin, saudara. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya. Itu ya. Tuhan tuh kalau ngomong begitu ya, maksudnya gini, saya bayangin dia ngomong sama orang-orang nih, sungguh hatinya melekat kepadaku. Itu gini, yang ngomong tuh bukan kita ngaku-ngaku melekat sama Tuhan gitu ya. Kita ngomong sama teman kita gitu, hati gua melekat sama Tuhan, hati gua melekat sama Tuhan, hati gua ini melekat sama Tuhan itu. Saudara, itu beda sama Tuhan ngomong begini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Anggap gak, saudara? Tuhan bangga banget gitu ya sama kita. Ya. Sungguh hatinya nih orang nih hatinya nih melekat kepadaku. Bukan kita yang ngaku-ngaku melekat, tapi Tuhan yang ngomong, saudara. Lalu berkata deng, saudara terima. Amin, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berdusta, saudara. Ya. Jadi saudara, kasih Tuhan Yesus tentang kemuliaan Tuhan ini, saudara. Ya, ini terus kita, saya masih begini sih, saya masih coba deh terus pahami tentang kemuliaan Tuhan ini. Ya, ini hal yang nggak kelihatan, tetapi kita bisa rasakan, kita membawa dekat sama Tuhan, gitu, saudara ya. Ini yang gini, saudara, si Yeskiel itu, saudara, ya, kan ayat 5 berkata gini, Yeskiel 43 tadi, Yeskiel 43 ayat kelima, ya. Jadi gini, akibat ini sama nggak nih? Rohnya besar ya, betul. Jadi rohnya ini besar, kata huruf R-nya itu besar ya. Jadi katakan roh itu mengangkat aku dan membawa ke pelataran dalam. Jadi roh Tuhan tuh bekerja, saudara. Jadi saudara nggak sendirian di tempat ini, di dunia ini, saudara. Ya, nggak sendirian, ada Rohku Kudus, saudara. Ya, jadi roh
itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Jadi bukan cuma kita yang mau masuk ke dalam pelataran baitnya Tuhan, alami kemuliaan Tuhan, tetapi Roh Allah itu juga mau membawa kita masuk ke dalam bait Allah, saudara. Maka maksud saya, saudara, kadang di sini bukan katakan lalu Yeskiel berjalan menuju pelataran dalam, enggak, saudara. Tapi Roh Allah, jadi Tuhan tuh mau supaya kita tuh masuk di dalam bait Allah, saudara, ya. Ngalamin kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Enggak amin, enggak apa-apa deh. Ya masih bingung apa nih Bang. Saya juga berdoa Tuhan biar Tuhan kasih hikmat supaya kita, saudara, ya. Supaya kita besok malam pulang, wah saya mau masuk dalam kemuliaan Tuhan. Berdoa, puji Tuhan, nyembah Tuhan. Amin, saudara. Paginya gitu ya, wah bukan lagi masalah-masalah yang kita ada dalam pikiran kita, tapi ada kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saya pikir begini, saudara, ya. Tuhan, kalau kemuliaan Tuhan itu ada di setiap orang percaya gitu ya. Saya berdoa Tuhan biar kita bisa onsite terus gitu ya. Kalau kita onsite soal, nih ada kemuliaan Tuhan di sini. Ada kemuliaan Tuhan, 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 ada kemuliaan. Wah, kemuliaan Tuhan ini sama-sama gitu, saudara, ada di tempat ini. Amin, saudara. Ya. Kita nggak ngerasain, tapi ada kemuliaan Tuhan, saudara, ya. Jadi saudara berdoa gitu ya. Saya berdoa supaya keuangan kita ini Tuhan tolong bisa onsite terus gitu, saudara. Amin, saudara. Ya. Kalau di rumah kan ibadah di rumah, saya nggak tahu deh, saudara. Kalau di rumah tidur-tiduran kah atau ini kah gitu, saudara, ya. Malah ada yang nggak ada kuota apa gitu kan ya, nggak ada bursa apa gitu ya, nggak bisa ikut gitu ya, saudara. Jadi kita doain terus, saudara, ya, supaya kita bisa terus onsite. Amin, saudara. Nggak yakin nih. Amin, saudara. Amin. Nah, gitu kan, saudara, ya. Jadi saya tenang udah sampaikan apa yang Tuhan suruh saya sampaikan, saudara, ya, bahwa hidupmu itu adalah kemuliaan Tuhan, ya. Hidupmu adalah bait Allah, kita katakan, tapi di bait Allah itu ada kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Jadi, saudara, saya mikir, iya ya, hebat banget ya kita ya. Siapa sih kita ini gitu ya, sampai kemuliaan Allah itu ada di hidup kita. Amin, saudara. Ya. Cuma ya itulah, iblis kan kadang-kadang begitu ya, saudara, ya. Apaan lu? Kayak hidup kayak lu aja pernah kemuliaan Tuhan, berdosa aja lu gitu kan. Dituduh, saudara, ya. Karena tugasnya dia adalah apa? Menuduh kita gitu, saudara, ya. Lu nggak bener, lu nggak beres lu gitu, saudara. Tapi Alkitab katakan enggak, hidupmu bait Allah. Di bait Allah itu ada kemuliaan Tuhan. Saudara, maaf saya salah. Alkitab katakan, saudara, bukannya ada, ya. Tapi apa? Bait suci itu mana ya? Yeskiel 43 ya. Ya, oke. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu, ya, sekali lagi, bait suci itu penuh. Amin, saudara, ya. Bait suci itu, bait Allah itu penuh, saudara, ya. Sebenarnya penuh gitu, saudara. Ya, sampai meluap dalam hidup kita, meluap dalam ucapan kita, saudara, perkataan kita yang memberkati banyak orang, meluap dalam wajah kita di, saudara, ya kan, penuh kemuliaan Tuhan. Jadi bukannya ada kemuliaan Tuhan, saya salah maksud, tapi penuh, saudara. Amin, saudara. Penuh kemuliaan Tuhan. Jadi kalau orang sakit, saudara doakan tuh meluap tuh kemuliaan itu, saudara, ya, saudara. Ya. Bikin heran, saudara, orangnya. Saudara, saya sering sampaikan sama saudara, kalau waktu saya stroke kan dokternya gitu ya, saudara, ya. Wah, ini kok bisa sembuh gitu ya? Gimana sih orang dia yang kasih obat kan gitu, saudara? Ternyata bukan obat yang nyembuhin, tapi kemuliaan Tuhan, saudara. Ya. Saya ingat terus, saudara, waktu dokternya bilang, ini kok sumbatannya bisa hilang, ini bisa. Ternyata iya, bukan kedokteran, tapi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Jadi benar-benar kita orang-orang yang mengalami kemuliaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang penuh ternyata, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi saudara jangan bengong-bengong aja gitu ya. Ya, tapi iya, amin, Pak, amin gitu ya. So, ada kemuliaan Tuhan, amin, saudara, ya. Kalau pulang, wah, ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya telah turun, wah, saudara, percaya
tahu bahwa saudara orang yang berharga di mata Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi orang tunggu-tunggu nih saudara mau ngomong apa nih gitu ya, tunggu-tunggu ya saudara mau bilang apa gitu ya saudara. Saya ingat kalau saya waktu meeting gitu ya, saya kalau menurut saya begini Pak, langsung tuh bos saya, tadi tuh Mimi mau ngomong, siapa sih gitu saudara ya siapa sih gitu ya, tapi cuma tadi Mimi mau ngomong gitu ya, bukan aku tapi kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Bukan aku tapi kemuliaan Tuhan. Ya, saudara. Jadi Tuhan yang angkat kita gitu saudara. Ya, Tuhan yang mengangkat kita. Jadi hari-hari ini mari kita diam dalam hadirat Tuhan. Kita doa, pujian, penyembahan. Ya, baca Alkitab saudara. Pak nggak ngerti nggak apa-apa, baca aja gitu saudara. Ya, saya juga gitu saudara. Karena kan berurutan. Jadi nggak ngerti baca. Nanti pas begitu di lain hari tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu yang baru lagi saudara ya. Nah kayak gini saudara ya, misalnya yang Yesaya 43 saya kasih contoh deh saudara ya. Jadi gini, ayat yang kedua dikatakan begini, Yesaya 43 ayat yang kedua, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Apa nih gitu ya? Ini apa nih ya? Suara seperti itu. Lalu kalau di Alkitab nih enaknya ada bintang-bintangnya gitu saudara ya. Nah itu ayat yang berhubungan dengan ayat itu. Saya klik gitu saudara ya. Oh ternyata dia masuk ke Yeskiel 10 gitu saudara ya. Itu dikatakan di situ ada keterangannya. Ya, dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas sama pintu bait suci, dan bait suci itu dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Ya, agak bisa bayangin saudara. Ya, sedikit. Oh, ada sinar kemuliaan Tuhan. Ya, saudara. Terus berarti kemuliaan Tuhan itu berarti sinarnya itu kayak gimana? Bukan sinarnya, kita yang harus bersinar. Amin saudara. Saudara dan saya yang harus bersinar. Amin saudara. Ya, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Iya nggak saudara? Kalau saudara datang nih, perkataannya nih menguatkan nih gitu. Ya, perkataannya ini sungguh menguatkan, ada sinar kemuliaan Tuhan. Ya, saudara, udah percaya aja, jangan takut, Tuhan pasti tolong. Ya, saudara. Iya, kuat gitu ya. Kemarin ada teman saya juga gitu saudara. Ya, dia ada masalah, saya WA gitu kan. Udah jangan takut, Tuhan pasti tolong. Ya. Dibilang pekerjaannya, wah susah gini ya. Tuhan pasti tolong gitu ya. Cuma ngomong gitu dong saudara dia. Iya ya, amin. Ya. Udah semangat lagi, kita cuma ngomong Tuhan pasti ada sinar kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Saudara ya. Kalau ada saudara, ada yang sharing sama saudara, iya nih, gue lagi ngalamin susah nih gitu ya. Sama, lebih dari lu gitu. Itu bukan menyinari sinar kemuliaan saudara, ya enggak ya. Itu apa tuh, memancarkan awan-awan kelabu atau apa gitu saudara ya. Saudara ya, iya nih gue lagi susah nih gitu ya. Gue juga sama, gue lebih susah dari lu gitu ya saudara. Wah, saudara jangan saudara ya. Percayalah Tuhan pasti tolong. Gue juga ada masalah, tapi gue percaya Tuhan tolong gue gitu. Amin saudara. Ya jadi jangan semakin ituin lagi gitu, karena gue sakit nih gitu, dada gue nih gitu, bentar lagi meninggal loh, ulah saudara, itu orang makin stres saudara, makin meninggal saudara ya. Ya enggak, ya percaya aja Tuhan tolong, gue doain yuk gitu kan, doain saudara. Amin saudara. Jadi ada sinar kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya, sinar kemuliaan Tuhan saudara ya. Kalau di kantor tuh, Pak Dian datang tuh orang seneng tuh, ada sinar kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi benar-benar ini hal yang tidak terpahami yang Tuhan akan sampaikan kepada kita, tapi kemuliaan Tuhan yang akan membuat kita mengerti saudara. Amin saudara. Jadi mulai hari ini saudara mesti tahu hidup saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bukan cuma ada kemuliaan, tapi penuh kemuliaan Tuhan. Pak saya nggak ngerti, nggak apa-apa, tangkap dulu aja ya. Ada penuh kemuliaan Tuhan. Hal-hal yang nggak terpahami,
yang engkau akan lakukan. Amin saudara. Ya, nggak paham saudara. Ya, nggak paham. Ya, saya kalau renungin saudara ya, dulu sholat di Masjid Darussalam tuh. Ya. Oh Pak Yusuf tahu tuh Pak ya, Masjid Darussalam Pak ya. Sekarang jadi pendeta, gitu ya. Oh cuma pendeta jadi gembala, saudara ya. Nggak terpahami gitu saudara. Amin saudara. Ya, nggak terpahami. Ya. Nggak terpahami. Dokter juga nggak paham nih kok stroke bisa sembuh ya, gitu ya. Nggak paham saudara. Tapi kemuliaan Tuhan yang bekerja. Amin saudara. Ya. Oh mobil saya rusak gitu ya. Tuhan berikan yang baru gitu ya. Gimana caranya? Nggak terpahami saudara. Ya. Hal-hal yang besar yang kita nggak pahami. Kalau kita paham saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang besar. Amin saudara. Nangkap saudara. Ya, kalau saudara gampang mudah memahami Tuhan, dia bukan Tuhan yang besar saudara. Tapi kita punya Allah yang besar. Amin saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Dia Allah yang besar saudara. Amin saudara. Ya. Kenapa saya nggak paham tentang kemuliaan Tuhan? Nggak apa-apa. Tapi engkau tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Ya, terus doa, pujian, penyembahan. Ya, baca kitab. Ya, saudara alami kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, hal-hal yang besar yang kamu nggak ngerti itu yang Tuhan berikan sama kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan percaya kita bisa terima hal-hal itu. Ya, jadi saudara saya mesti hari-hari ini terus bangkit. Ya, saudara tutup tahun ini dengan semangat dengan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi apapun tuduhan-tuduhan iblis yang dulu saudara tepiskan aja gitu ya. Oh, lu orang nggak benar, emang sih gue dulu nggak benar. Tapi Tuhan Yesus diam dalam hidup saya. Amin saudara. Ada bait Allah dalam hidup saya. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Amin saudara. Ya, jadi hari-hari ini yuk kita sadar saudara ya, hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan saudara ya. Hidupmu sangat terlalu berharga saudara, berharga banget. Kalau kau nggak berharga, mana mau tuh kemuliaannya penuh di dalam? Enggak saudara ya. Tapi karena engkau dan saya berharga. Amin saudara. Kita berharga di mata Tuhan ya. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan suruh saya disampaikan pada saudara ya. Yuk kita terus belajar firman Tuhan, kita doa, pujian, penyembahan, biar Tuhan sendiri yang ngasih tahu. Oh kemuliaan Tuhan tuh gini, kemuliaan Tuhan tuh begini. Saudara tahu gitu saudara ya. Saya iblis hampir gini saudara ya. Udahlah, tentang berkat aja. Jemaat Mamang tuh nggak terlalu pintar-pintar gitu ya. Iblisnya gitu saudara ya. Wah gitu. Tapi enggak, Roh Kudus enggak, tentang kemuliaan Tuhan. Ya. Saudara. Iblis tuh gitu ya saudara ya. Jadi hati-hati saudara ya. Kadang-kadang kita kalau kita imani itu jadi nyata juga gitu. Lu Jumat Mamang itu biasa-biasa aja gitu ya. Ternyata enggak biasa-biasa tuh. Amin saudara. Amin. Enggak, Jumat Mamang itu Jumat yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Luar biasa. Gitu. Amin saudara. Amin. Ya, saya nggak mau katakan tuh Jumat Mamang itu Jumat yang biasa, enggak, Jumat yang luar biasa. Saudara. Ya. Saya ngaji Anda belum siap tuh saudara. Kalau udah siap tuh, saya baca Kakris yang kemarin ya, ngasih ya kesaksiannya Anda ya. Sorry, Hans ya. Oh sorry, Anda nggak apa-apa berarti minggu depan. Hans mana? Nggak datang ya? Waduh, iya, Hans kemarin yang Chris itu ya? Hans ya. Tapi dia pasti punya juga nih Chris. Punya ya? Oh, dia sudah mau punya berarti punya nih gitu ya. Ya, si Hans tuh ya saudara. Ya, dia ada ini. Saudara kita kadang-kadang nggak pernah datang gitu ya, ibadah gitu ya. Sesekali datang gitu ya. Tapi kok ngalamin berkat Tuhan? Itulah saudara ya. Kemuliaan Tuhan tuh kita nggak bisa ukur saudara ya. Oh dia rajin datang ini saudara ya. Tapi ya hati-hati juga saudara gitu ya. Sekali nggak datang Tuhan baik. Tapi dua kali nggak datang nanti iblis tuh terus ada celah gitu saudara. Iya nggak saudara? Ya kan? Ada celah. Jadi mas tadi kita nggak
enggak enggak melekat lagi gitu saudara, ya, enggak melekat lagi, jadinya iblis punya posisi di antara kita dengan Tuhan, saudara, ya. Jadi hati-hati, sekali datang oke, gitu ya, ya, 2 kali mungkin masih oke lah gitu saudara, tapi 3 kali nanti ada celah antara engkau dengan Tuhan, iblis masuk tuh, ya saudara. Jadi hati-hati, ya. Jadi tapi saya mau sampaikan sama saudara hari ini satu kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam hidupmu penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Amin saudara, penuh kemuliaan Tuhan. Saudara jangan mau ditipu iblis hari-hari ini. Apa sih Pak, gitu ya? Hidup saya begini doang kok, gitu ya? Enggak, hidupmu enggak begitu doang. Amin saudara. Bilang sama saya, enggak begitu doang. Sekali lagi, enggak begitu doang. Ya, hidupmu enggak begitu-begitu aja, enggak ada kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Dan mulai hari ini berdoa buat pekerjaan, berdoa buat keuangan, berdoa buat kehidupan kita gitu saudara. Ya, saudara, kemuliaan Tuhan ada di dalam hidupmu. Berdoa buat orang sakit, buat saudara kan gini ya. Daripada saudara kita merenung misalnya gini saudara, ya. Misalnya kita, itu smackdown. Ya, oke, dipegang dulu ya. Ya. Ya saudara, dibandingkan dengan kita cerita sama orang, saya punya masalah gini-gini, atau orang cerita sama kita punya masalah begini-begini, ya saudara. Ya, boleh deh digini dulu ya. Acel. Ya. Nah saudara, kita dengan orang kita doain aja gitu saudara, ya. Jadi supaya kita, dia aja nggak ditolong, dia yang lebih hebat dari gua aja gitu hidupnya, apalagi gua ya gitu ya. Saudara, itu hati-hati gitu ya, tipuan-tipuan iblis itu saudara, ya saudara. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu kan, ateis kan udah mulai enggak, kita percaya bahwa Tuhan ada, cuman Tuhan terlalu sibuk ngurusin alam semesta ini, tata surya segala macam, galaksi, ya. Jadi dia nggak peduli sama kita, enggak, dia peduli. Tapi iblis kan tipu-tipu kayak gitu saudara ya, tipu-tipu tipis gitu saudara ya, saudara. Jadi saudara, hari-hari ini, yuk kita terus masuk dalam hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, nyanyi pujian penyembahan. Amin saudara. Amen. Ya, percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan ada di dalam hidup saya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Amen. Hidup saya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, keluar tempatnya hidup saya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nanti di rumah tadi kabarnya apa gitu ya? Mungkin ada yang datang keluarga kita. Oh, hidup kita penuh kemuliaan Tuhan. Ya. Kemuliaan Tuhan kayak gimana tuh? Makanya lu dateng gitu saudara. Nah, hanya melulu gitu ya. Ya begini ya. Kita datang minggu depan gitu ya. Gitu saudara. Ya, jadi hidup kita penuh kemuliaan. Jadi waktu saudara berdoa buat orang sakit, orang itu akan sembuh, bukan karena kau hebat, tapi karena hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Kau diberkati bukan karena kau baik, karena kau hebat, tapi karena hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sampaikan isi hatimu ya Tuhan, bersetiap kami tempat ini ya Tuhan, bahwa hidup kami adalah bait Allah, penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kau berkati setiap jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kami hidup dengan penuh kemuliaan Tuhan. Kami jaga-jaga hari-hari ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan ya Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, Kau yang menjaga hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kami berharga ya Tuhan. Engkau Allah yang besar mau tinggal dalam hidup kami ya Tuhan. Hidup kami menjadi bait-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Masalah boleh datang Tuhan Yesus, tetapi kami tahu ya Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Ada Allah yang besar, yang melebihi setiap masalah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah El Shaddai ya Tuhan, God Provider, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, Jehovah Jireh, Tuhan, Engkau Allah segala-galanya buat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat siang hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kasih leader. Terima kasih Pak Gem yang sudah memberikan kita renungan firman Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Gem dan keluarga. Kita akan segera memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memberi dengan sukacita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari ini. Ada kesempatan kami bersekutu bersama mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu. Saatnya Tuhan kami akan memberi. Biarlah kuduskan hati kami. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali, kita akan mendengarkan pengumuman bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan Tuhan pada hari ini, hamba Tuhan, Pak Gem Wimbi, worship leader, singer, pembaca Pentakosta ketiga dan Mazmur 91, guru sekolah minggu, multimedia, guru junior church. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Persembahan persepuluhan, persembahan diakonia dan penginjilan bisa kita memberi melalui transfer atau langsung melalui rekening yang sudah tersedia, yang sudah kita catat bersama ya. Kalau yang sudah catat atau di screenshot aja ya. Mari kita ambil bagian di dalam doa bersama bangsa-bangsa
dalam menara doa dengan pemimpin-pemimpin bangsa dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Meeting ID dan passcode-nya akan dibagikan di grup. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa fajar akan dilakukan pada Sabtu tanggal 4 November 2013 pukul 5 pagi. 2000, oh iya sorry, saya baca 2023, maafkan. Oke. Oh ya, ada MDPJ. Ya mungkin nanti diumumkan di grup untuk nextnya. Ya, minggu depan sudah tanggal 5 ya. Jadi sebentar lagi kita akan Natal. Jadi mulai minggu depan kita akan mulai menabur bersama untuk Natal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kemuliaan hanya bagi Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya bagimu ya Tuhan. Kami sudah ibadah Tuhan hari ini. Kami percaya kami akan pulang dengan berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Kami menyerahkan segala kegiatan kami 1 minggu ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami akan pulang Tuhan, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Haleluya. Mari jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kita pada Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita ke awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Haleluya.